Malam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam acara pembahasan buku Amanat Kepada Orang Muda. Ya, pada saat ini saya mengundang sahabat-sahabat, keluarga-keluarga untuk berkumpul bersama-sama untuk kita sama-sama mendengarkan nasihat firman Tuhan sehingga kita boleh mengerti akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Pada saat ini kita akan membahas di pasalnya yang ke-56 ya. Pasalnya yang ke-56 judulnya Hikmat yang Benar ya. Orang-orang muda baik laki-laki maupun perempuan dapat memperoleh pendidikan duniawi yang paling tinggi. Tetapi toh masih tiada tahu suatu apa tentang asas-asas pertama yang akan menjadikan mereka penduduk kerajaan Tuhan. Kebijaksanaan manusia tidak bisa membuat siapapun layak masuk ke dalam kerajaan surga itu. Rakyat kerajaan Kristus tidak dijadikan begitu oleh berbagai-bagai peraturan dan upacara-upacara atau dengan mempelajari buku-buku begitu lama. Inilah hidup yang kekal, yaitu supaya mereka itu mengenal Engkau, Tuhan yang esa dan benar, dan Yesus Kristus yang telah menebus kita. Kitab suci dan ilmu, perjanjian lama dan perjanjian baru sangat perlu dipelajari tiap-tiap hari. Pengetahuan Tuhan dan hikmat Tuhan datang kepada pelajar yang selalu mempelajari segala jalan-jalan dan pekerjaannya. Ya, jadi apalah gunanya kita ya memperoleh akan semua ilmu duniawi kalau kita tidak mempelajari akan firman Tuhan. Ya, akan nasihat-nasihat firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ya, bila mana kita mencari dahulu, menggali akan nasihat firman Tuhan, maka yang lainnya pasti Tuhan akan tambahkan kepada kita. Kitab suci harus menjadi terang dan pendidik kita. Apabila orang-orang muda belajar percaya bahwa Tuhan mengirim embun, hujan, dan cahaya matahari dari langit untuk menyuburkan tumbuh-tumbuhan, dan apabila mereka insaf bahwa segala berkat datang dari Dia dan mereka patut mengucap syukur dan memuji-muji Dia, maka mereka itu akan terpimpin kepada pengakuan Tuhan dalam segala jalan mereka, serta memenuhi segala kewajibannya. Dengan setiawan tiap-tiap hari, Tuhan akan selalu ada dalam pikiran mereka. Ya, jadi sangat luar biasa dikatakan apabila orang-orang muda belajar percaya ya kepada Tuhan, ya maka Tuhan akan mengirimkan segala berkat kepada masing-masing kita. Ya, Tuhan mengirimkan embun, hujan, cahaya matahari dari langit untuk menyuburkan tumbuh-tumbuhan ya. Dan kita tahu bahwa Tuhan selalu menjaga akan ciptaannya, khususnya alam yang Tuhan sudah sediakan bagi kita untuk kita nikmati ya. Tuhan menyediakan semuanya itu untuk manusia yang baik ataupun yang jahat ya. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita supaya kita boleh bertobat, supaya kita boleh insaf ya. Banyak orang-orang muda waktu berbicara tentang ilmu, mereka merasa lebih pandai daripada apa yang sudah tertulis ya. Mereka mencoba menerangkan segala jalan-jalan dan perbuatan Tuhan dengan suatu perkara. Itu adalah satu kesalahan besar. Pengetahuan yang benar dan ilham saling bekerja sama dengan sungguh-sungguh satu sama lain. Pengetahuan yang tidak benar tiada berhubung dengan Tuhan. Itulah kebodohan yang sombong. Ya, bila mana kita mempunyai pengetahuan, ya, mempunyai pengetahuan, biarlah pada saat kita menyampaikannya bukan diri kita lah yang diandalkan, tetapi Tuhanlah. Biarlah pada saat kita membicarakan sesuatu hal, biarlah kita mengeluarkan kata-kata yang memuliakan nama Tuhan ya. Karena setan akan menggunakan hal-hal yang paling kecil untuk menjatuhkan manusia ya. Tanpa kita sadar, kita sudah mengatakan hal-hal yang memuji diri kita sendiri, mengandalkan akan diri kita sendiri
Kita harus berhati-hati dalam mengucapkan kata-kata, dalam mengeluarkan kata-kata kita, ya. Satu daripada kejahatan-kejahatan yang terbesar yang sudah mengiringkan usaha mencari pengetahuan dan penyelidikan ilmu, yaitulah bahwa mereka yang berusaha dalam pemeriksaan itu terlalu sering lupa akan tabiat ilahi dari agama tulen dan suci. Orang-orang pandai dalam dunia telah mencoba menerangkan pengaruh roh Tuhan di dalam hati dengan asas-asas ilmu pengetahuan. Kemajuan yang terkecil pun dalam urusan ini akan memimpin pikiran manusia kepada jaring-jaring penyangkalan kepada Tuhan. Agama kitab suci yaitu rahasia perbaktian. Tidak satu manusia dapat mengerti itu dengan sepenuhnya, dan yaitu sama sekali tidak bisa dimengerti oleh hati yang belum dibaharui. Jadi bila mana kita mempelajari akan nasihat firman Tuhan, akan kitab suci, ya, akan buku-buku roh nubuat lainnya, ya, terlebih dahulu kita meminta tuntunan Roh Kudus. Biarlah Tuhan yang akan memberikan kita pengertian, ya. Kita tidak sanggup, ya, untuk mencerna kata demi kata tanpa bantuan Roh Kudus, ya. Bila mana kita, ya, membaca nasihat-nasihat firman Tuhan, ya, jangan biarlah kita yang menyimpulkan nasihat itu, tapi biarlah kita minta sekali lagi, Tuhan pimpin saya pada saat saya ingin menyampaikan akan kabar sukacita. Saya ingin menyampaikan kabar kebenaran kepada orang lain. Biarlah Engkau yang berkarya dalam kehidupan saya, ya. Seringkali bila mana kita sudah menghidupkan, ya, kita sudah menjalankan akan nasihat firman Tuhan, seringkali muncul kesombongan di dalam kehidupan kita. Oh, saya sudah menghidupkan semuanya ini, jadi saya harus memaksa orang lain supaya mereka juga harus seperti saya dapat menghidupkan semuanya. Dikatakan bahwa biarlah kita mengasihi orang-orang di sekitar kita, biarlah mereka bertumbuh pelan-pelan, ya, biarlah kita mengerti, ya. Karena apa? Karena Tuhan sampai sekarang masih mempedulikan mereka, ya. Jangan sampai kita mendahulukan akan kehendak Tuhan, ajaran Tuhan. Orang-orang muda janganlah menjadi lemah otaknya atau kurang pintar dengan waktu menyerahkan dirinya dalam pekerjaan Tuhan. Begitu banyak orang yang menganggap pendidikan artinya ilmu-ilmu buku-buku, tetapi takut akan Tuhan itulah permulaan segala pengetahuan. Amin, ya. Jadi takut akan Tuhan itulah segala permulaan pengetahuan. Anak yang paling muda sekalipun yang cinta dan takut akan Tuhan lebih besar dalam pemandangannya, ya. Walaupun kita masih muda sekali, ya, bila mana kita takut akan Tuhan, ya, di situ Tuhan akan memandang kita lebih besar dari semuanya, daripada seorang yang paling pandai dan terpelajar yang tidak peduli akan keselamatan jiwanya. Orang-orang muda yang menyerahkan hati dan jiwanya kepada Tuhan, menghubungkan dirinya dengan pancaran segala hikmat dan kemuliaan, ya. Biarlah kita sebagai orang-orang muda pada saat ini, ya, penerus bangsa pada saat ini, ya, menjadi tiang-tiang gereja. Orang-orang muda dikatakan biarlah kita selalu mengandalkan Tuhan. Walaupun kita mempunyai kekurangan, mempunyai latar belakangan yang tidak baik, tapi bila mana kita menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan bekerja untuk kita, ya. Jikalau orang-orang muda hanya suka belajar tentang guru yang dari surga itu, ya, seperti yang telah dilakukan Daniel, maka mereka itu akan tahu dengan sendirinya bahwa takut akan Tuhan sesungguhnya itulah permulaan hikmat, ya. Takut akan Tuhan itulah permulaan hikmat. Kalau kita mengingat kembali akan cerita daripada Daniel dan teman-temannya, ya, sangat luar biasa. Mereka tetap berdiri teguh di dalam iman mereka, ya, walaupun di situ mereka sendiri,
ya. Mereka tidak pernah gentar, tidak pernah takut. Karena apa? Karena mereka selalu mengandalkan Tuhan. Mereka selalu berhubungan erat dengan Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan mereka kuasa. Tuhan memberikan mereka kekuatan. Tuhan memberikan mereka keberanian. Maka mereka itu akan tahu dengan sendirinya bahwa takut akan Tuhan sesungguhnya itulah permulaan hikmat. Demikianlah sesudah meletakkan satu alasan yang teguh, maka seperti Daniel ya, mereka bisa menggunakan tiap-tiap waktu yang baik dan kesempatan dengan sebaik-baiknya, serta bisa mencapai suatu kedudukan yang tinggi dalam hal kebijaksanaan dengan ditabiskan bagi Tuhan dan dengan mempunyai perlindungan karena Tuhan dan di bawah pengaruh Roh Suci-Nya yang menghidupkan mereka. Mereka akan menyatakan kuasa kebijaksanaan yang lebih daripada yang bersifat duniawi. Mempelajari ilmu pengetahuan dengan menafsirkannya seperti yang ditafsirkan oleh manusia berarti mendapat satu pendidikan yang tidak benar. Belajar tentang Tuhan dan tentang Yesus Kristus yang telah disuruhkannya berarti mempelajari hikmat kitab suci ya. Orang-orang yang suci hatinya melihat Tuhan dalam tiap-tiap pemberian dan di dalam segala tingkatan pendidikan yang benar. Mereka kenal kedatangan pertama dari cahaya terang yang terpancar dari Tuhan. Perhubungan dari surga diadakan kepada semua orang yang mau menangkap sinar pertama dari pengetahuan rohani. Pelajaran-pelajaran dalam sekolah-sekolah kita harus mengindahkan pengetahuan tentang Tuhan lebih daripada segala perkara di atas dunia. Pengetahuan ini hanya bisa didapat dengan menyelidiki kitab suci, ya. Karena pengajaran dari hal salib itu menjadi kebodohan kepada segala orang yang menuju kebinasaan, tetapi kepada kita yang menuju keselamatan itulah menjadi kuasa Tuhan. Karena adalah tersurat bahwa aku akan membinasakan hikmat orang yang berhikmat itu, ya, dan kebijakan orang yang bijak itu akan kulenyapkan karena kebodohan Tuhan. Karena kebodohan Tuhan itu lebih besar hikmatnya daripada manusia. Tetapi dengan berkat Tuhan kamu ini adalah di dalam Kristus Yesus yang sudah menjadi bagi kita hikmat daripada Tuhan, yaitu kebenaran dan kesucian dan penebusan, ya. Jadi dikatakan bahwa pelajar-pelajar di dalam sekolah kita harus mengindahkan pengetahuan akan Tuhan, yaitu pengetahuan akan menyelidiki kitab suci, ya, khususnya di sekolah-sekolah Tuhan, ya, diamarkan kepada kita bahwa biarlah kita selalu mendahulukan akan nasihat firman Tuhan, ya, menggali akan nasihat firman Tuhan karena itulah yang paling penting, ya. Terus mempelajari, ya, di dalam kita mencari akan ilmu duniawi, biarlah kita terlebih dahulu meminta akan nasihat melalui firman Tuhan, ya, karena bila mana kita menggali akan nasihat firman Tuhan, ya, itu akan menolong kita sehingga pada saat kita ingin melangkah, maka pimpinan Tuhanlah yang akan menjadi bagian kita. Pernah pada saat saya masih duduk di bangku SD, di situ guru saya, ya, mengajarkan bila mana engkau ingin menjadi pintar, ya, pada saat engkau belajar, ya, terlebih dahulu engkau berdoa dan engkau membaca akan firman Tuhan, ya, satu ayat saja baca itu, maka engkau akan mendapatkan ilmu yang lebih dari Tuhan, ya. Dan saya praktekkan itu, ya, saya praktekkan dan puji Tuhan, ya, sangat luar biasa, ya. Bila mana kita mendalami akan nasihat firman Tuhan, ya, kita akan mengetahui bahwa Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Dia akan memberikan kita suatu berkat yang sangat luar biasa bila mana kita memang betul-betul sungguh-sungguh, ya,
untuk mencari akan Tuhan. Ya, dikatakan pengajaran dari hal salib itu menjadi kebodohan kepada segala orang yang menuju kebinasaan. Ya, bila mana kita ya sebagai umat-umat Tuhan ya tidak bersungguh-sungguh dalam mencari akan kebenaran firman Tuhan, nah kita dikatakan orang yang bodoh. Ya, karena apa? Karena memang di sini Tuhan betul-betul mengamarkan kepada masing-masing kita, khususnya kepada orang-orang muda. Ya, Tuhan memanggil akan kita semua dengan panggilan yang sama. Ya, di mana Tuhan ingin supaya orang-orang muda mempunyai pengalaman yang luar biasa dengannya, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ya, Tuhan ingin supaya kita juga mempunyai pengalaman ya seperti Daniel dan teman-temannya. Itulah contoh yang sangat luar biasa. Mereka tetap berdiri teguh walaupun mereka sendiri ya. Mereka masih sangat muda pada saat itu. Tapi disitulah mereka boleh menjadi terang ya. Menjadi terang kepada segala bangsa pada saat itu. Dan banyak orang-orang yang terkagum-kagum melihat iman mereka. Sangat luar biasa sekali. Dan juga biarlah kita terus menggali akan kebenaran firman Tuhan, akan ajaran Tuhan ya. Sehingga pada saat kita berjalan hari demi hari, biarlah tuntunan Tuhanlah yang menjadi bagian kita. Apakah hari-hari kita bisa boleh menjadi berkat bagi sahabat-sahabat kita, bagi teman-teman kita? Ya, biarlah ini kita renungkan di dalam kehidupan kita. Seringkali setan terus melancarkan akan serangan-serangannya kepada kita. Ya, setan akan melihat kelemahan-kelemahan daripada kita, kekurangan-kekurangan daripada kita. Tapi bila mana kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, maka tidak ada yang mustahil. Kita akan melihat kuasa Tuhan. Karena bukan kita yang melawan, tetapi Tuhanlah yang dapat menyanggupkan kita. Ya. Jangan sampai kita terjatuh dari hal-hal yang terkecil sekalipun. Ya, tapi biarlah kita terus berdoa dengan sungguh-sungguh pada Tuhan. Ya, meminta akan perlindungannya, meminta akan pertolongannya. Ya. Karena mempelajari ilmu pengetahuan dari kitab suci, maka Tuhan akan memberikan kita pengetahuan yang lebih lagi. Ya, biarlah nasihat pada saat ini, ya, bacaan pada saat ini, ya, boleh menjadi berkat bagi kita semua, sehingga kita boleh mengubah kehidupan kita untuk lebih seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah pada hari ini kita mempunyai komitmen kepada Tuhan. Tuhan, bantu saya, ya, untuk saya boleh menjadi berkat bagi orang lain, untuk saya dapat mengubah karakter hidup saya sesuai dengan karakter Yesus pada saat Dia berada di dunia ini. Nah, biarlah ini boleh menjadi renungan kita, ya, minta akan tuntunan Tuhan, sehingga kita boleh betul-betul menjadi tentara-tentara Kristus di zaman akhir ini. Kiranya Tuhan memberkati.